kesibukan dan padatnya rutinitas harian, wanita terkadang sering sekali mengalami bad mood. Nah, untuk mendapatkan mood yang baik, salah satunya bisa melalui makanan loh. Tahu nggak sih kalau beberapa makanan yang kita jumpai sehari-hari itu bisa menjadi mood booster? Coklat tidak hanya lezat, tapi juga memiliki segudang manfaat. Makanan ini kaya akan kandungan nutrisi dan amino acid yang berperan sebagai mood booster. Coklat bukan hanya memiliki rasa yang enak, dengan mengkonsumsi coklat, otak bisa menghasilkan endorfin dan meningkatkan serotonin dalam tubuh sehingga menjaga mood Anda tetap bahagia. Bila Anda sedang stres, coba konsumsi aneka jenis buah beri. Buah ini memiliki banyak kandungan antioksidan yang menunjang fungsi otak. Buah beri juga bisa memberikan Anda energi positif dan merangsang produksi enzim baik di dalam tubuh, sehingga mencegah berbagai penyakit. Rajin konsumsi buah kaya antioksidan juga mencegah oksidasi sel dan penuaan dini. Bila Anda sedang kurang mood, mungkin puding bisa membantu Anda. Puding adalah makanan yang bisa dikreasikan dan memiliki banyak rasa serta warna. Puding apapun yang Anda makan, baik itu buah, susu, coklat, bisa membantu merilekskan dan membangkitkan mood kita loh. Pisang termasuk salah satu makanan yang bisa bikin Anda lebih ceria dan aktif. Dalam buah pisang mengandung banyak vitamin dan mineral, serta triptofan yang bisa meningkatkan hormon serotonin dalam tubuh sehingga kita bisa mengalami mood baik. Mengkonsumsi pisang juga membuat Anda tidur lebih nyenyak dan menghilangkan kecemasan. Menyenangkan sekali ya pemirsa, karena ternyata semua makanan yang bisa membangkitkan mood kita supaya happy itu adalah makanan-makanan yang mudah sekali kita dapatkan. Memang sebagai perempuan, kerap kali kita harus menjaga mood kita untuk bagus. Urus anak, urus suami, itu dia kenapa Miss Tips selalu menyediakan setoples coklat untuk merubah moodku yang bete menjadi senang. Caranya adalah dibuka toplesnya, kemudian dikobok toplesnya, diambil coklatnya. Sebelum dimakan, kita hirup. Kenapa coklatnya baunya nggak enak? Ih, ini pasti ulah si toples apek. Bete ya pemirsa ya. Kita itu sebagai ibu-ibu, kadang-kadang kan kita suka banget koleksi toples. Lumayan kan bisa nyimpen-nyimpen seperti coklat, berry, or maybe pudding. Tapi kadang-kadang toples yang kita simpan itu entah kenapa suka menimbulkan bau apek. Ih, bau apek ini mengingatkan saya kepada sahabat saya, seorang artis ibu kota. Baunya kayak bau Wendy. Gak enak. Tapi tenang, Miss Tips punya solusinya. Kalau tidak mau coklat ibu-ibu bau apek, caranya adalah lihat koran ini. Korannya cukup kita lecak-lecak, dilecak. Kemudian buka blendernya. Nggak usah, Deng. Cukup dilecak dan kita harus membuat koran ini basah. Ada dua pilihan. Mau ibu mood, nggak mungkin ya di mood. Ini ada mangkok, isinya air. Kita masukkan lagi. Atau kalau ibu lagi kesal sama suami, ibu bisa bayangkan ini adalah suami ibu. Ibu lecak, masukkan ke dalam air. Kemudian ibu angkat toplesnya. Ibu masukkan ke dalam toples. Sudah, ibu tutup. Ibu tahu simpan di mana? Ketika ibu punya kulkas 2 pintu, ada freezernya. Ibu buka freezernya, ibu taruh toplesnya. Aha! Dan walhasil, toples ibu kalau mau dipakai akan bebas bau apek. Demikianlah tips dari Miss Tips. Kalau pengen tahu tips-tips berikutnya, jangan kemana-mana karena saya akan sering-sering kembali. Selamat pagi. Luar biasa semangatnya. Cantik. Hari ini luar biasa karena ternyata penontonnya cantik semua. Sama seperti tips yang tadi, keren, cantik, bagus banget buat ibu-ibu yang di rumah yang ngerasa kalau misalkan toplesnya sering banget bau apek, bau-bau yang nggak enak dirasa dan akhirnya mempengaruhi kualitas dari makanannya.
bisa diikuti tips dari Miss Tips tadi. Beda, Miss Tips emang kelihatan orangnya cerdas, smart. Beda sama Cici Panda, jauh banget. Beneran, kalau lu lah, sorry nih, kalau lu pada nih ikut yang namanya tes IQ, minimal jongkok lah ya. Minimal, kan gue bilang minimal. Tapi kalau Cici Panda udah bukan jongkok lagi, masuk dalam tanah. Saking rendahnya. Tapi nggak apa-apa. Suatu saat nanti mungkin kita berharap Cipan akan lebih bagus lagi. Nah, kita pagi hari ini mau ngomongin masalah udah menikah nih, udah menikah. Belum. Nggak akan kayaknya. Nggak mungkin. Tapi yang pasti kalau kita ngomongin menikah, nanti biasanya pasangan ini setahun, 2 tahun, atau pengen cepet-cepet yang namanya menanti buah hati. Nah, ada yang langsung dikasih, ada yang kira-kira nunggu berapa tahun baru dikasih. Gimana caranya? Kita nggak usah bahas caranya ya. Kita nggak usah bahas caranya. Diskusinya sih boleh, nggak apa-apa. Tapi yang pasti kita akan kedatangan bintang tamu yang sudah setahun menikah. Tapi sampai detik sekarang sepertinya belum dikaruniai oleh buah hati. Nah, kita ngobrol langsung aja. Ini dia, Tia, Aries Tia. Apa kabar, Bu? Baik. Tepuk tangan lagi dong. Silakan. Mohon maaf. Tehnya banyak banget. Iya. Kan di sini emang kayak gitu. Mau tamunya 1 atau 2 pasti kita bikinnya banyak karena penontonnya kan gitu ausan. Kita ngobrol. Ya. Kita ngobrol langsung aja. Sudah berapa lama menikah? 17 Agustus besok tepat 1 tahun. Wah. Luar biasa. Kamu udah berapa lama nikah? Aku alhamdulillah udah 5 tahun. Lama juga ya. Sudah dikaruniai 2 buah hati, 1 perempuan, 1 laki-laki. Nah, kalau kamu sendiri nih, sudah berapa? Selamat pagi. Selamat pagi ya. Apa kabar? Oh, lu mau kurang ajar lu ya, buka-buka acara nggak ada gue. Daripada gue buka baju di sini, mending gue buka acara. Apa kabar, Bu? Kita kan Jumat kemarin baru ketemu. Oh iya. Ngapain nanya apa kabar? Tapi kan tapping. Ngapain sih diomongin? Orang juga tahu, ngerti. Ini udah ada Tia. Lagi ngobrolin apa sih? Buah hati. Udah punya anak? Belum, lagi nanya justru. Udah nikah 1 tahun, udah punya anak apa belum? Sampai saat ini belum dikasih gitu. Belum dikasih karena kalian berdua kan biasa suka gitu. Ntar dulu deh, tunda dulu deh. Masih ada kesibukan dan segala macem. Kalau Tia gue tahu dia ngebet. Udah nyoba terus, betul? Iya, nyoba sih terus sih. Cuman masih memang Ini belum. yang salah. Loh, Kenapa? salah kenapa, Pak? Kita ngomongin buat anak kan? Iya. Terus dia bilang nyoba. Iya. Buat anak kok coba-coba. Maksudnya apa? Jangan coba-coba, akhirnya jadinya ya gitu. Bener. Oh, usaha terus. Gitu. Ya. Sekarang juga udah kayak apa ya, konsultasi juga ke dokter gitu. Berarti program juga sekarang udah mulai kan ada. Iya sih, sebatas lebih dikasih konsultasi atau program? vitamin, konsultasi terus dibantu dengan vitamin gitu. Tapi sebenarnya aku penasaran deh. Ini buat mungkin kebetulan karena aku abis menikah kosong sebulan. Baru menikah? Enggak, maksud 6 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Kemudian langsung Karunia. Nah itu dia. Kamu kan udah setahun. Emang rasa kepengen banget punya momongan tuh dari skala 1 sampai 10 tuh sampai berapa sih? Kalau kepengen bangetnya sih sebenarnya 1 sampai 10 9 sih. Cuman kita nggak mau terlalu yang ngoyo juga karena kan biar apa ya? Karena kan kita usaha, tapi semua itu kehendak yang di atas juga. Jadi biarkanlah sisanya itu di atas yang menentukan. Betul, setuju. Oke, kalau masalah itu sih ya pastilah kita semua serahinnya ke atas. Tapi kalau secara medis nih, kalian berdua sebenarnya udah pernah selain konsultasi dokter sendiri bilang nggak? Ya atau pada saat cek bilang nggak? Oh ada masalah di lo atau ada masalah di suami lo yang sebenarnya bisa diperbaiki? Sebenarnya sih aku memang karena kita pacaran cukup lama 4,5 tahun gitu dan beda usianya jauh. Jadi memang dari aku sebelum nikah pun aku sudah disuruh konsultasi juga sama dokter kandungan juga gitu sama dulu calon suami. Sampai sekarang juga udah
nggak ada masalah sih sebenarnya, cuman ada sedikit hormon aku yang kurang seimbang, yang kayak gitu sih. Gitu. Jadi makanya dibantu dengan vitamin-vitamin biar hormonnya seimbang, terus bisa lebih mudah gitu. Tapi nggak usah khawatir Wendy, karena kamu usianya berapa? Aku 17. Ibu, kalau bohong jangan keterlaluan dong Ibu. Jangan suka ngebahas umur 17 tahun, gak enak. Gak enak sama yang kebalikannya. 71 dong saya, Pak, tua banget dong Pak. Enggak, Ibu kan umurnya kalau nggak salah menurut ilmu penerawangan saya sekitar di bawah 30 masih dong Bu ya? Iya. Nah Ibu tenang aja, karena setelah yang satu ini pemirsa dan Wendy, aku punya teman yang akhirnya bisa punya anak dan di usia yang cukup senja. Hah? Sore gitu. Bukan sore. Ini kayaknya pengaruh obat-obatan dokter agak-agak on Ibu ini nih. hormon ini yang agak kurang, hormon otak. Yaudah, kalau ingin tahu seperti apa kehamilan anak pertama di usia senja, padahal katanya di atas 35 tahun itu sangat beresiko, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahas anak bahas ini. I can't wait, I can't wait, I will never win this game without you. Jadi buat pemirsa Basa-Basi yang mungkin sekarang Anda sudah menikah cukup lama, kemudian sudah usianya lumayan mendekati 50 lah ya. Biasa orang udah mulai panik tuh, aduh belum hamil gimana nih. Nggak usah khawatir, karena saya punya tayangan-tayangan bagaimana seorang wanita walaupun usianya sudah senja tapi masih bisa hamil. Seperti apa? Ini dia. Memiliki anak adalah dambaan setiap wanita. Namun, ada batas waktu bagi para wanita untuk bisa hamil, yaitu sebelum masa menopause. Ternyata, ada beberapa wanita di dunia yang hamil meski sudah menopause dan usianya di atas 50 tahun. Berikut 5 ibu tertua di dunia yang melahirkan saat usianya sudah lebih dari 60 tahun. Rajo Devi Lohan. Rajo Devi Lohan, wanita asal India ini menjadi topik perbincangan pada tahun 2008 ketika ia melahirkan putrinya bernama Naven melalui prosedur bayi tabung yang menuai kontroversi. Keinginannya untuk memiliki anak membuat dia nekat untuk hamil, padahal saat itu usianya sudah memasuki 70 tahun. Selain Rajo Devi Lohan, seorang wanita asal Muzaffarnagar, India juga melahirkan bayi kembar di usia 70 tahun. Sehingga di tahun 2008 dinobatkan sebagai ibu tertua di dunia. Om Kari sebenarnya sudah memiliki 2 orang putri dan 5 orang cucu. Namun karena keinginannya begitu kuat untuk mendapatkan seorang putra, ia pun memutuskan untuk menjalani program IVF atau bayi tabung. Di tahun 2006, Maria del Carmen Bousada dinobatkan sebagai ibu tertua di dunia setelah melahirkan anak di usia 66 tahun. Ia mendapatkan sel telur dari seorang gadis berusia 18 tahun dan sperma dari pria blasteran Italia Amerika. Wanita Jerman berumur 65 tahun yang juga seorang guru SD melahirkan kembar 4, 3 bayi laki-laki dan 1 bayi perempuan. Bayi-bayi tersebut lahir 3 bulan lebih awal lewat bedah sesar pada minggu ke-26 kehamilannya. Keputusannya untuk punya bayi lagi menuai banyak kritik dari seluruh dunia karena menjadi ibu pada umur senja. Cintanya yang besar pada suami keduanya membuat Lauren Cohen, perempuan usia 60 tahun, rela melakukan apapun. Meski sudah menopause dan sel telurnya habis, perempuan baya ini tidak patah semangat menjalani program bayi tabung dengan donor telur. Hasilnya, kini ia punya 2 anak kembar perempuan dan 1 anak laki-laki. Masih bisa punya anak, jadi nggak usah khawatir, umur kamu masih panjang, masih Iya, tapi saya juga nggak 60-70 juga dong, Bu. Berarti tadi kalau yang lu bilang tadi belum senja juga dong. Kenapa? Ya kan udah senja dong Pak yang tadi. Yang kalau tayangan iya, tapi yang mau kita undang Oh iya sih. Semi-semi berarti ya? Semi-semi. prematur masih lah. Maksudnya Bapak prematur? Ya kan belum waktunya. Iya sih, umurnya masih 40-an, berarti baru mendekati senja ya Pak ya. Benar. Nah tapi kan kalau tadi kita lihat di tayangan bagaimana mereka berhasil mendapatkan anak dengan bayi tabung, donor sperma. Nah kalau bintang tamu saya berikut ini di usia yang ke-40 hamil anak pertama dan didapatkan dengan cara yang alami. Langsung saja mari saya panggilkan Ibu Irin.
Iya, Iya. kedengeran juga. Ada dedeknya. Maaf ya, Bu. Hai, Maaf kalau berisik, banyak alay di sini, Bu. Bapak, sejak lebaran nggak boleh lagi disebut alay. Oh, sorry. Penonton profesional. Penonton profesional. Gayanya alay. Iya, penonton profesional yang gayanya kalay-alayan. Iya. Ibu Irin apa kabar? Sehat? Amin. Usia kandungannya udah berapa sekarang? 3 bulan, hampir 3 bulan lewat 1 minggu. 3 bulan 1 minggu. Usia 40. 40. Ini ngomong-ngomong langsung aja deh. Di usia 40 ini memang karena Iya, Baru dikasih. keinginan atau memang baru dikasih? kebetulan saya memang menikahnya di usia 40. Oh. Terus ya anugerah sih ya, baru 2 bulan menikah langsung isi gitu. Nah, Jadi tapi kan berkat banget. berkah banget memang ya. Tapi ngomong-ngomong bener kata Cipan yang awal tadi. Di Biasanya atas kan di 35, usia-usia segitu betul. cukup riskan. Nah, Ibu sendiri gimana nih? Ya, saya sih seneng ya, karena kan memang setahu saya di atas 35 itu sudah resikonya Ya. tinggi, rawan gitu. Cuma memang dikasihnya sudah umur segini, itu sudah buat saya, berarti saya harus jaganya lebih ekstra lagi. Cuma agak worry karena setelah pemeriksaan saya sempat 2 kali WSG. Dari WSG yang pertama itu negatif. Oke. Tapi saat itu sebetulnya sih sudah 3 minggu sebenarnya, cuma mungkin belum terdeteksi kali ya. Masih ngumpet lah ya. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Terus saat itu juga belum kelihatan ada kistanya. Oh, ada Ternyata, kista. ternyata pas setelah saya 3 minggu kemudian saya WSG lagi, itu sudah memasuki 6 minggu dan ternyata ada kistanya 2. Gitu. Oke, ini kita bisa lihat ada di layar pemirsa, ini adalah sebenarnya tidak terlalu jelas ya. Ini adalah gambar kista. Ini hasil USG kistanya kah, Ibu Irin? Jadi kistanya ada 2. Ada 2. Dan letaknya Di sebelah kiri. Jadi satu itu kista fungsional, satunya endometriosis. itu kalau kista fungsional maksudnya apa sih? Apakah dia berarti ada di dalam rahim seperti itu? Kalau menurut dokter sih semuanya ada di luar rahim. Kalau setahu saya ya, kalau kista fungsional itu kan dia itu nanti akan berkurang atau menghilang seiring dengan bertumbuhnya ari-ari besar. Oh, Jadi gitu. kalau endometriosis ini dia berupa cairan-cairan coklat gitu. Tapi menurut dokter sih saya nggak usah worry, nggak usah khawatir. nggak usah khawatir gitu. Nah, kalau Cipan waktu siapa Alika? Itu usia Oh, iya, berapa? benar. Cipannya usia berapa waktu itu? Aku 27. 27. Ini Lebih sekarang muda 40. dari gue. Iya, lebih muda dari lu, gue udah brojol satuan. Tenang Ibu. Dan ini 40. Dan ini 40. Nah, kalau dari usia 40 sendiri, apa yang dirasain? Mudah lelah yang pastinya, jadi kayaknya daya tahan tubuh kita tuh Secara stamina berarti ya? Staminanya langsung berkurang. Menurut dokter sih memang kalau di atas usia 40 itu jadi 80%. Harusnya kita 100%, jadi berkurang jadi 80%. Jadi gampang lelah. Nanti kita bahas lagi ya. Apakah memang usia 40 itu membuat kita mudah lelah? Apakah itu beneran karena penurunan fisik atau mungkin karena sugesti kita aja? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama dokter, dan juga buat pemirsa yang mungkin sekali lagi masih menginginkan buah hati padahal usia Anda sudah mendekati 40. Ada Ibu Irin di sini, jadi jangan berkecil hati. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahasa lagi. Itu tidak mudah, ku malu teramat malu untuk bilang cinta padamu. Ku Sebenarnya kalau misalkan ada pertanyaan, apa sih faktor yang membuat orang gampang punya momongan, ada yang sulit, apakah faktor nasib atau memang ada faktor yang lain? Terus kemudian ada juga mikirin, terus kalau punya anak di usia 40-50 resikonya seperti apa sih? Kalau kita ngobrol di sini berempat doang, nggak ada ahlinya. Kayaknya enaknya kalau kita ngundang seseorang yang ahli ya, Wendy ya. Ya betul sekali. Ini kan kita ngomongin masalah buah hati. Jadi nggak ada salahnya kalau kita ngundang Koki. Koko. Dokter kandungan dong. Lu tuh
jangan mikirnya secara harfiah aja, jangan cuma kata-kata. Koki juga kan itu berarti ahli dalam meracik. Ngeles. Maksa. Seorang laki-laki ganteng. Maaf ya Wendy, kalau lu bakal minder banget ya. Udah ganteng, pinter, dokter lagi. Kita panggilkan Dokter Nando. Aduh, ya apa kabar dokter? Sehat. Silakan dok. Hai dokter. Nonton. Kayaknya gue pindah dokter deh. Iyalah. Ya, gue pamit lah kalau begitu. Tuh, diusir tuh sama Kurang. petugas profesional. Kita mau nanya yang mana dulu nih? Susah hamil, apakah karena memang takdir atau nasib? Atau mau ngomongin soal kehamilan di usia 40? Silakan. Jangan ngebahas masalah susah hamil. Kenapa? Ya kan emang laki, nggak mungkin hamil. Enggak, maksudnya ditanya opininya. Oke. Orang tuh kalau susah hamil tuh biasa kenapa? Nah, menurut dokter sendiri gimana? Biasanya kalau wanita suka susah hamil tuh karena apa? Iya, jadi memang penyebab orang susah hamil pertama paling banyak adalah faktor sperma. Oh, karena laki-lakinya. Harus bersadar diri. Jadi nomor 1 40% itu faktor sperma. Faktor sperma ya. Coba diulangin lagi 40%. 40% faktor sperma. Jadi dari 10 orang yang sulit hamil itu ada 4 orang yang masalahnya di laki-lakinya. Oke. Gitu. Kenapa ke saya laki-laki? Ya kan bapak laki. Kan lagi kita doang. Oh iya benar. Berarti dokter juga sependapat dengan saya kan? Yang laki-laki di sini cuma saya, penonton juga nggak ada yang laki-laki. Oke, kemudian dokter. 40% 40% yang kedua? perempuan. Oke. Itu saluran telurnya yang bermasalah. Maaf dok, boleh suara lebih keras? Kalau nggak saya minta dipangkul loh dok. Agak nggak kedengeran di sini. Saluran telur, biasanya saluran telurnya bermasalah. Oh gitu. Yang 20%? Yang 20% dua-duanya. Jadi ada faktor di perempuan dan ada faktor di laki-laki yang kita nggak tahu sebabnya apa. Mulai pada bulan atau tahun keberapa ketika pasangan sudah menikah dan sudah berusaha belum dapat anak, kapan mulai harus worry? Iya. Biasanya sih kalau kita di Jakarta itu setelah 2 tahun baru mulai worry. Oh, 2 Tapi tahun tuh. 2 tahun, kadang-kadang 2 tahun. Tapi memang setelah setahun kalau memang sudah dekat tempat-tempat yang jadi biasanya kalau kita di Jakarta setelah lewat 1 tahun kita harus segera ke dokter. Kenapa? Karena pusat kesehatan kan banyak. Jadi mungkin ada hal-hal yang bisa ditangani lebih cepat. Itu kalau usia di bawah 35. Tapi kalau perempuan-perempuan yang menikah di atas 35, pasangan-pasangan sebaiknya 6 bulan belum hamil segera. Oh tapi mbak 2 bulan langsung isi ya mbak ya? Amin. Memang ini kalau Mbak Irin ini memang sangat-sangat beruntung ya. Kalau dari statistik memang dari 100 orang pasangan suami istri yang berhubungan di masa subur, kemudian spermanya bagus, saluran telurnya bagus, tidak ada masalah apa-apa, itu dari hasil berhubungan suami istri biasa hanya 10-15 orang dari 100 orang yang bisa hamil setiap bulan. Jadi rezekinya bagus banget. Luar biasa. Rezeki itu nggak melulu uang, tapi juga anak ya. Aku udah boleh nanya belum sih? Kamu mau nanya? Boleh. Mau nanya apa Dok, sayang? kalau misalnya aku kan memang dari awal pertama kali menstruasi itu jarak menstruasinya tuh nggak tepat. Kalau orang kan 25 hari atau 30 hari pasti tepat nih. Nah, kalau misalnya tepat itu kan gampang menentukan masa subur. Nah, kalau misalnya mens yang nggak teratur itu gimana caranya tahu kalau kita lagi masa subur atau enggak? Iya. Jadi memang yang dibilang siklus haid yang baik adalah siklus haid yang jaraknya antara 20 sampai 35 hari. Oh, itu yang Jadi kalau baik. sudah lewat 35 hari masih belum mens, sebaiknya yang di rumah mau sudah menikah ataupun belum menikah segera ke dokter. Oke, itu dilihat. perlu digarisbawahi. Jadi walaupun kita punya putri ABG, udah mulai menstruasi tapi tidak teratur, udah mulai harus dicek. Kalau ABG biasanya usia di bawah 17 tahun itu memang masih normal. Jadi memang dia masih mencari siklus yang alaminya. Jadi nggak masalah Masih seperti pencarian itu. jati diri ya. Benar-benar. Cuman yang penting mungkin kalau usia udah 18 tahun, 19 tahun, nah itu harusnya sudah mulai teratur siklus haidnya. Jadi tadi menyangkut yang tadi, kalau siklus haidnya panjang di atas 1 bulan seperti itu, biasanya penyebabnya ada PCO. PCO ini yang dibilang sindrom ovarium polikistik. Yang dalam bahasa Indonesia artinya Adalah telurnya banyak tapi kecil-kecil gitu. Jadi telur telurnya puyuh. pelan. Jadi dia tumbuhnya pelan. Jadi kenapa orang bisa haid? Orang bisa haid karena telur itu yang tadinya ada kecil-kecil kemudian menjadi besar. Setelah dia menjadi besar, kemudian dia pecah. Setelah dia pecah, apabila tidak dibuahi oleh sperma, maka dia akan
akan keluar sendiri, keluar. Tapi bukan telurnya yang keluar, tapi dinding rahimnya yang luruh. Jadi mereka beda posisi tuh antara telur sama dinding rahim. Kira-kira Tuh, pinter kan itu. dokternya, ngerti nggak lu? Iya emang dokter gimana? Ya wajar. Nah, sekarang aku mau nanya nih kalau kehamilan di usia 40, biasanya harus diwaspadai apa sih? Iya, memang Bukan kalau nakutin ya, tapi iya. kita lebih waspada gitu. Iya, jadi memang usia di atas 40 tahun memang sudah mulai waspada dengan kehamilan. Kenapa? Satu, sudahlah susah. Jadi usia di atas 40 itu untuk dapat anaknya memang lebih susah. Jadi chance tadi yang kita bilang 10-15% itu usia di bawah 40. Kalau di atas 40 itu lebih rendah lagi. Oh gitu. Jadi kalau di atas 40 biasanya dapat seperti ini beruntung sekali Alami nih. lagi dong. Jadi alami lagi, ini sangat beruntung. Jadi yang harus diwaspadai pertama, memang kemungkinan terjadinya darah tinggi dalam kehamilan itu lebih tinggi. Di usia Hipertensi 40 itu? Di usia di atas 40. Di atas 40 itu. Kemudian yang kedua, penyakit gula. Penyakit gula dalam kehamilan juga lebih tinggi pada usia di atas 40. Itu baru faktor dari ibu. Faktor untuk bayi pada saat persalinan biasanya terjadi yang namanya plasenta previa total. Jadi plasenta itu biasanya suka menutup jalan lahir sehingga harus beralih ke sesar untuk cara persalinan. Atau yang kedua, karena tadi angka kejadian gulanya lebih tinggi, biasanya babynya lebih besar. Jadi ukuran di atas 4 kilo seperti itu. Jadi pada saat lahir ada kemungkinan dia cedera karena terlalu besar sehingga harus sesar seperti itu. Jadi memang harus hati-hati, tapi nggak usah khawatir karena Nah, baru memang saya mau nanya, dokter dari tadi nggak usah nakutin kan? khawatir. Nggak Itu, usah itu khawatir baru ya? ditakutin. Jadi nggak usah khawatir Masih karena kan tahu. apalagi sekarang trennya menikah di atas usia 35, Iya, karir iya, dulu benar, dikejar, baru usia di atas 35. Nggak usah khawatir karena dengan kontrol teratur, dilihat monitor tekanan darah, gula dan semuanya itu bisa diatasi. Jadi yang penting yang harus digarisbawahi adalah kontrolnya harus teratur seperti Berarti itu. memang harus lebih ekstra. Benar. Iya. Dan tetap tidak menutup kemungkinan dong kalau misalkan di usia 40 pun tetap bisa normal. Iya, tetap bisa bisa? normal untuk hamil. Maksudnya Untuk untuk persalinan. persalinan. Bisa. Tetap bisa. Jadi nggak mesti Persalinan atas sesar, usia kan? 40 tidak harus sesar. Jadi memang tadi harus dibawa garis bawahi dulu. Jadi pada saat usia kehamilannya 36 minggu nanti akan dilihat apakah babynya ini Oke. ukurannya baik, apakah ibunya sehat. Bisa Harusnya normal, tapi biasanya akhirnya sesar biasanya sesar. Namun bisa normal. tapi Kenapa? tetap bisa. Karena memang normal ini sangat baik sebenarnya. Jadi untuk persalinan normal kalau bisa mau usia 25, 40, kalau bisa lahir normal harusnya lahir normal seperti Oke. itu. Nanti kita bakal bahas Sip. lagi ya. Tadi kita udah ngomongin dari sisi medis, kenapa sih orang nggak bisa hamil, kenapa sih susah hamil. Nah, saya punya narasumber satu lagi pemirsa. Percaya nggak sih dengan melakukan sebuah olahraga ternyata untuk meningkatkan probabilitas Anda hamil itu semakin besar. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahasa Arab Basi. Tell me something I need to know. Then take my breath and never let it go. If you Ini buat pemirsa Basa Basi, khususnya ibu-ibu yang baru aja bergabung, sudah menikah, belum dikasih momongan, atau menikah di usia yang 35 tahun ke atas, pengen hamil. Di sini ada kok narasumber kita yang umurnya 40, hamil anak pertama, dan ada dokter tadi juga bilang sebenarnya hal itu mungkin aja terjadi. Dok, cuma saya sering dengar katanya gini, dengan olahraga tertentu itu sebenarnya bisa mempercepat kehamilan. Emang ada efeknya ya? Iya, jadi kalau misalnya kita bicara olahraga seperti pilates, yoga, atau misalnya running gitu ya, 2 kali seminggu berkeringat selama setengah jam itu sangat baik sebenarnya untuk memperlancar aliran darah satu. Terus yang kedua, menurunkan resistensi insulin. Jadi kalau mungkin perempuan-perempuan yang siklusnya panjang di atas 35 hari, 40 hari, Siklus menstruasi ya? siklus menstruasinya panjang itu biasanya salah satunya karena bisa jadi karena kurang olahraga. Jadi biasanya kalau ada pasien nih datang ke kita, dok, siklus saya nih panjang ya, 2 bulan 3 bulan nggak mens seperti itu. Biasanya kita sarankan ibu coba deh 2 bulan turunin berat 2 kilo aja dengan olahraga. Biasanya nanti dia akan siklusnya itu sendiri. Ibu bukannya taekwondo, Bu? Makanya saya juga bingung. Olahraga kalau rutin nggak lo? dibilang rutin olahraga. Atau olahraganya memang ada olahraga yang lebih spesifik kali dok, yang memang artinya arahnya memang jelas ke arah sana gitu loh. Iya, yang pasti Lari kah, bukan atau- olahraga jalan di mall, yang pasti bukan itu. Itu No. termasuk olahraga ya? Bukan Harus olahraga lari itu bagus. Lari setengah dari jam. kenyataan nggak bisa ya dok ya? Lari beneran ya? Curhat lagi terus dok. Jadi dia harus lari Lari. atau sepeda, Sepeda. setengah jam aja
dengan dia harus berkeringat selama setengah jam, heart rate-nya naik sesuai target, Nah, itu udah bagus banget itu tuh. gue alamin. Kalau Makanya Bapak nanti bakal cepet hamil ya, karena Bapak setiap hari sepedaan ya Pak ya. Mas Eko-nya yang hamil, istri dong. Tapi tadi dokter bilang yoga dan pilates juga bisa mempercepat kehamilan. Iya. Pas banget. Emang di basa-basi serba pas. Masnya gimana maksudnya? Karena saya punya teman seorang instruktur pilates, dia akan mengajarkan gerakan-gerakan tertentu yang bisa merangsang kehamilan. Langsung saja saya panggilkan Lisa Namuri. Hai Mbak Lisa. Halo. Selamat datang. Mbak. Oke, silakan. Silakan. Mana kita bergeser? Silakan. Hai. Susah bekas tukang parkir, boleh ngemper aja. Bapak duduk dong, itu masih muat. Di mana di situ? Di sini maksudnya ngemper di sini Pak. Baby Hui dong gue. Nih Mbak Lisa, nih beliau juga udah punya buku dan juga katanya ada gerakan-gerakan tertentu di pilates yang bisa merangsang kehamilan. Tapi syaratnya harus punya suami dulu ya. Iya. Benar ya. Siapa yang ngisi? Nah, ya kan dikonfirmasi dulu Wendy. Kalau toto orang pilates hamil kan orang pusing. Ya, pertanyaannya bodoh banget sih orang. Oke, kasih pertanyaan yang pintar coba. Oke, jadi menurut Mbak sendiri sejauh mana pilates bisa membuat wanita hamil Jadi dengan suami? Sama harus aja. dengan suaminya. Iya, harus. Jadi pilates itu sendiri kan sebenarnya mengkhususkan pada bagian tengah tubuh, bagian perut. Core, Dan itu core. kerang tubuh. Dan itu termasuk juga bagian panggul ya. Nah, daerah panggul itu sendiri adalah di mana tempat alat reproduksi kita berada. Nah, kalau misalnya daerah itu aktif, aliran darahnya lancar, istilahnya sehat, otomatis semua proses yang ada di dalam sana akan berlangsung dengan baik. Di mana reproduksi itu adalah yang akan nantinya akan bawa kehamilan. Setuju ya, Dok, ya? Biasanya berapa lama nih, Mbak? Artinya gini, ketika seseorang memutuskan kayak rencana tahun depan harus punya anak nih, dibantu dengan pilates, biasanya berapa lama sebelumnya? Itu sangat unik untuk setiap individu karena kan respons badan setiap orang itu berbeda. Oke. Jadi kalau misalnya orang ini dengan cepat dia bisa belajar teknik breathingnya, dia dengan cepat tubuhnya akan respon, ototnya menjadi melunak, ototnya menjadi sehat di daerah reproduksi, maka akan dengan cepat gitu. Tapi kalau misalnya ketegangan di daerah sana sudah parah, kemudian ditambah juga orangnya masih stres, kemudian untuk breathingnya juga masih nggak dapat, sebenarnya lebih ke power of mind juga ya. Oh gitu. Itu otomatis akan sulit. Intinya sebenarnya sih sedikit memang mau nggak mau fungsinya juga mengurangi stres kali ya. Betul, makanya kan kalau pilates dan yoga, olahraga-olahraga yang lebih terkait pada pernafasan dan body awareness itu memang mind and body connection kembalinya. Jangan stres, dia stres sih. Nah berarti lo harus kelihatan pilates, yoga. Benar. Nah tapi pertanyaan aku kayak misalkan Ibu Irin nih, Ibu Irin pernah yoga atau pilates sebelumnya nggak? Yoga Pak. Yoga pernah. Nah ketika hamil, apakah sebaiknya yoganya dihentikan karena usianya udah 40 atau lanjut terus nggak masalah? Nggak masalah dari medis? Kalau dari medis nggak apa-apa, malah kita sangat menganjurkan sekali karena benar tadi kata Mbak Lisa tadi, karena pernafasan itu penting, apalagi untuk menunjang persalinan nantinya seperti itu. Terus yang kedua, benar power of mind. Jadi kalau stresnya turun, biasanya pasien-pasien yang nggak punya stres, ibu-ibu hamil yang nggak punya stres, wanita hamil nggak punya stres, itu keluhannya biasanya sangat berkurang. Mereka nggak pernah ngeluh, ngabarin dokternya, dok saya ngeflag, nggak pernah, dok saya sering nyeri ini, nggak pernah, karena mereka aware sama bodinya, relax. Betul, makanya pada saat hamil kan juga hormon relaxing kita sangat banyak kan, karena memang bayangin kita bikin manusia baru loh, mata baru, otak baru, Hidung tangan baru. baru, gigi baru, betapa stresnya tubuh kita saat itu gitu loh. Maksudnya secara dia harus konsentrasi terhadap segala prosesnya kan, jadi memang ibunya harus sangat relax dan calm, dan if they feel good with their body, semuanya akan baik-baik saja. Badannya tambah gede, hidungnya bengkak. Sebenarnya udah kebayang gue. Jangan gitu. Makanya sekarang biar nggak stres, boleh tolong ini teman saya diajarin gerakan-gerakannya. Ya. Dia hamilnya belum, dia udah kebayang. Nah itu dia bikin stres. Ayo Tia. Ayo. Sini. Tepuk tangan dulu biar dia semangat. Dulu kalau nggak salah, Wendy itu juga mau dapat momongan agak susah ya. Coba. Lo? Iya. Karena istrinya stres sama suaminya ya. Tapi minimal gua udah 2 sekarang sepasang. Nah kalau lu kan masih 1. Ibu, santai Bu. Bukan gitu ya? Bukan masalah, bukan masalah itu, kasihan orang lighting, ntar lu mental ke atas gimana kebalik. Oke. Oke, ini bisa dilakukan sama ibu-ibu di rumah. Betul. Nah, jadi
Bola ini kenapa saya pakai stability ball ini, karena dia langsung otomatis berasa beda nggak duduknya duduk di bola ini. Bagian lower backnya lebih enak. Lebih enak, iya. Definitely. Kenapa? Karena dia langsung connect ke pelvic floornya. Jadi kalau pelvic floornya ibu-ibu hamil juga biasanya tense sekali di bagian lower back. Didudukin di sini aja sambil nonton TV, itu udah enak. Nggak bisa berdua. Oh, nggak bisa berdua. Lu pikir angkot? Jadi emang Ya, cara duduk yang enak aja itu membuat kita menjadi lebih rileks iya gitu dong, ya. makanya itulah pentingnya postur tubuh. Oke. Gitu. Nah, sekarang dari sini kita cuma stretching aja, tangannya di bawah, tarik nafas tangannya ke atas, buang nafas and side bend to the left side. Bawa ke kiri badannya, miringin ke kiri badannya. There you go. Kakinya di bawah tetap, yes. Ini berasa stretching ya. Harus berasa ketarik ya Berasa berarti ya. stretching di sininya? Iya. Tarik nafas kembali, buang nafas, bawa turun lagi. Good, inhale left arm up, tangan kirinya yang naik sekarang. Gantian. Kakinya boleh rapi nggak di depan? Nah, beda karakter. Dia kan begitu. Side bend sebelah kanan. Sekarang feel the nice stretch to the side of your body. Keren nih Ibu pakai bahasa Inggris ya. Ya Dan jago kembali, dia. turun. Good. Sekarang tangannya boleh di depan. Ini juga bagus banget kalau untuk biasanya breast itu akan membesar pada saat hamil. Wow, Gimana? Oke, ini buat Itu stretching ya. normal. Inhale, just open Oke, the ini arm. untuk Buka apa? tangannya dua-duanya. Tangannya dua-duanya dibuka. Supaya Dan buang nafas. Buat mengencangkan otot dada. Lagi tarik nafas, buka. aku sambil nanya Mbak Lisa, kalau ibu-ibu yang sudah Buang melahirkan, nafas, tutup. pasti ada perubahan di bentuk payudara kan? Yes. Ini bisa Satu lagi. Iya dong. untuk mengencangkan. Iya. Oke. Tarik nafas. Di sini terasa ya otot di sini ya, otot payudara bagian samping. Ya. Buang nafas, tutup. And bawa turun. Mau ada gerakan panggul ini boleh tiduran di sini? Oh, mau tiduran di sini boleh. Oke, ini gerakan yang mau dilakukan apa adalah tujuannya untuk merilekskan daerah panggul. Kepalanya Oh, salah. mungkin. Ya udah, Ibu ngadep sana dong kamera. Ibu gimana sih? Nanti kita akan lanjutkan Ya. gerakannya lagi ya Wendy ya. Benar, kita Boleh. akan Kakinya pengen di sini. cari tahu lagi lebih Kamu detail. kamu tutup kamera, tutup Ya bola. nggak Gak apa-apa, tetep setelah nih dilihat-lihat, orang. kaki lu lebih cakep dibanding muka lo. Ya, kita akan kembali sekarang saat ini. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, bahasa bahas ini. Cantik, dapatkah kau lihat ku sayang padamu? Dapatkah kau rasakan getar hatiku? Dapatkah kau lihat Ya, sepertinya dia Sekarang begitu tepuk. menikmati nih prosesnya. kakinya. Tapi Karena ngomong-ngomong, gratis, Pak. oh iya, lu sih gitu. Lu orangnya terlalu sensitif. nafas. ya. Menikmati banget. Kira-kira dalam satu hari harus berapa jam nih dilakukannya Mbak? Kalau untuk ibu hamil senyamannya, biasanya hanya 20 sampai 40 menit. Oh, Satu kakinya naik sekarang. Tapi gini ya buat pemirsa ya, Ya. ini emang Mbak Lisa udah punya bukunya, tapi Iya, lebih baik ada instruktur untuk mengawasi gerakan-gerakannya ya. Betul, apalagi kalau untuk baru pertama kali melakukan karena hubungannya dengan nafas juga ya, bawa turun perutnya bawa turun lagi. Tapi ngomong-ngomong selama ini ada yang sampai pernah ya itu tadi misalkan mau belajar sendiri akhirnya salah secara Cedera. pernapasan akhirnya cedera, ada gak sih Mbak yang kayak Sebenarnya kembali ke individunya masing-masing. Ya. Jadi kalau saya bilang untuk memulai olahraga apapun itu, kalau tanpa instruktur, listen to your body. Mau cuman lari di jalan juga orang bisa kena serangan jantung tiba-tiba Benar, gitu. Karena misalnya terlalu asik dengerin musik, jadi dia nggak aware sama detak jantungnya. Yang paling penting adalah listen to your body. Dengarkan badan Anda. Betul sekali. Jadi begitu udah mulai nggak nyaman, berhenti. Karena kan pada saat hamil bukan saatnya kita badannya jadi kayak Britney Spears kali Oke, ya. benar, gitu. benar, Jadi yang benar, penting benar. nyaman dan kita happy dengan kehamilan kita. Mohon maaf Mbak, gerakan selanjutnya gimana? Kita lanjutkan. Oke, silakan konsentrasi. Sekarang Gratis saya mau ngobrol. nuntut lagi ya Ibu ya. Saya mau ngobrol sebentar sama Dokter Nandudi karena Oke, kita udah dibuka harus sekarang. pamit mundur sebentar lagi. And Jadi bring the hips up. kalau misalnya berkenaan dengan topik hari ini deh, kalau pengen hamil ada pesan-pesan tertentu nggak dari dokter? Jadi intinya mungkin edukasi buat yang lagi nonton, mungkin yang pertama, kalau usia di bawah 35 sudah menikah lebih dari 1 tahun dan belum punya anak, segera ke dokter untuk diperiksakan. Sambil menunggu ke dokter, boleh dilakukan gerakan-gerakan yang tadi sudah diajarkan. Betul. Itu yang pertama, karena olahraga juga penting. Olahraga, mengurangi stres, itu sangat Pola hidup penting. sehat. Pola hidup sehat, itu penting. Itu kalau usia di bawah 35. Sudah di atas 35, menikah sudah lebih dari 6 bulan, belum dikarunia anak seperti Bu Ririn tadi, segera
segera langsung ke dokter. 6 bulan. 6 bulan 6 ya. bulan. Jadi memang cara macam-macam. Jadi memang melalui olahraga semua ya itu semua tergantung. Dan lebih baik lagi kalau semuanya dikombinasikan ya dok ya, biar lebih afdol lagi. Iya. Oke, ya udah. Kalau gitu karena kita sudah punya keterbatasan waktu juga, tapi yang pasti hari ini aku percaya buat yang belum dikaruniai momongan berusaha. Setuju nggak Wendy? Betul sekali. Dan yang pasti nggak cuma wanitanya, prianya juga, suaminya juga harus jadi suami siap, Pinter. antar dan gak kuat, Itu tuh yang bikin istri stres. siap antar jaga nanti kalau sudah waktunya. Betul. Yang penting kalian berdua harus gak boleh stres, nikmatin masa-masa kalian mendapatkan buah hati. Ya udah, mudah-mudahan basa-basi hari ini bermanfaat untuk Anda. Aku hamil. Langsung kan? Hah? Ya ampun, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Lisa. Terima kasih dokter. Ini hebat nih, ini hebat. Orang biasanya hamil luar nikah, ini hamil luar badan. Ini gerakan pilates yang salah nggak bikin orang jadi gangguan jiwa kan ya? Yaudah kita ketemu lagi di basa-basi besok. Bye. Ibu, mana sih? Ada cinta yang ku rasakan saat bertatap dalam canda.